Sudah pernah kaya belum? Saya nggak mau jadi orang kaya, saya mau jadi orang yang diberkati. Karena tidak semua orang kaya bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan, tapi orang yang diberkati itu bisa menikmati. Pengkhotbah pasal ketiga berkata apa? Yang terbaik bagi manusia di bawah matahari, di bawah kolong langit ini adalah makan, minum, dan bersukaria dari segala hasil jerih payah mereka. Tetapi itu pun adalah anugerah Tuhan. Jadi ternyata tidak semua orang bisa menikmati. Ada orang yang cuma kerja cari uang. Tapi Tuhan gak kasih karunia menikmati karena dia hidup jauh dari Tuhan. Orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang diberkati Tuhan. Ya, mungkin kita punya sedikit, tapi waktu kita mensyukuri, maka itu berkat Tuhan. Seringkali saya melihat ada orang yang hidupnya pas-pasan, tapi dia lebih bahagia loh daripada orang kaya. Ya, kayak yang sering saya ceritakan di khotbah saya, saudara dengar, yang punya villa sama penjaga. Ya. Saya tanya bapaknya yang jaga villa, Pak, ya enak banget tinggal di villa ini. Oh iya Bu, anaknya berenang di kolam renang, istrinya goreng pisang, bapaknya ngopi di pinggir kolam. Yang punya villa di mana Pak? Tinggal di Jakarta Bu. Lalu kalau villanya rusak apa? Oh saya tinggal telepon, Pak villa rusak plafonnya. Biayanya berapa? 15 juta. Oke besok saya transfer. Yang jaga villa anaknya berenang di kolam renang, istrinya goreng pisang. Jadi siapa yang menikmati? Penjaga villa atau yang punya villa? Jadi saudara pilih mana? Weh, saya pilih jadi yang punya villa dan menikmati villanya. Ya. Bicara tentang kebangunan rohani, bagaimana caranya kita ini bisa menjadi orang yang saya ini saudara di kamar mandi bisa nangis, di dapur bisa nangis, di kamar tidur saya bisa nangis, di mobil saya tiba-tiba bisa nangis, di pesawat saya bercucuran air mata ingat kebaikan Tuhan. Ada orang-orang yang hari-hari ini sudah gak bisa nangis. Siapa yang 1 bulan ini tidak pernah menangis? Angkat tangan loh, ada loh pasti. Yang selama sebulan sudah tidak pernah nangis ada di sini? Tidak usah pura-pura. Orang itu kalau nggak nangis itu pasti jiwanya tertekan. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan kita air mata. Waktu kita menangis saudara, ada luapan emosi. Waktu manusia menangis itu ketika dia mengeluarkan air mata, itu ada sejenis hormon anti stres yang keluar. Ada toksin yang dibuang, itu ada proses pembuangan racun dari tubuh. Ya, ketika kita menangis di hadirat Tuhan, bukankah itu sebuah kebahagiaan? Bukan karena kita punya banyak utang, tapi karena kita ngalami Tuhan. Ya, kita menangis itu namanya kebangunan rohani. Saudara nggak usah tunggu datang ke kebaktian dulu. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup dan Dia nggak pernah berubah. Tapi kadang-kadang karena kepahitan, kekecewaan, tekanan hidup itu menutup hati kita untuk bisa melihat dan merasakan anugerah Tuhan. Saudara, kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 berkata begini saudara. 2 Korintus 13 ayat yang ke-5 firman Tuhan berkata, bagaimana kita bisa mengalami kebangunan rohani? Firman ini berkata 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri. Ya, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Apa yang harus selalu kita uji dalam hidup ini? Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Banyak hari ini orang berkata beriman, tapi hanya sedikit orang yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Sampai di mana level iman kita? Maaf saudara, Yakobus 2 berkata begini ayat 19, engkau percaya
bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu, dan setan gemetar. Yakobus 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi ayat ini berkata apa? Setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka. Jadi kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, berarti kita satu level sama. Sekali lagi saya tanya, berdasarkan ayat, ya saya bertanya berdasarkan ayat. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen level imanmu cuma sampai dipercaya, berarti satu level sama. Ini ayat maknanya dalam. Kalau kita cuma percaya sama Tuhan, maaf, setan juga percaya. Apa yang membedakan kita dengan setan? Sama-sama percaya, tapi kita melakukan kehendak Bapa. Setan tidak akan pernah mau melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Firman Tuhan. Amin. Tapi banyak orang Kristen di gereja pinter. Wah, kalau nyanyi bahasa roh kenceng sampai di langit ketujuh. Naik sampai malaikat keriting dengernya. Kekristenanmu gak ditentukan dari tingginya bahasa rohmu, tapi berbuahkah engkau di dalam roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, satu kali saya pelayanan di satu gereja, ada suami istri asyir. Selama ibadah suami istri itu penyembahan saudara, lompat-lompat bahasa roh. Begitu pulang salaman, bapaknya itu ada bekas luka di pipi. Jadi saya bilang, Pak itu pipi kenapa dicakar istri ya? Saya bercanda. Karena saya yakin tidak mungkin, bahasa rohnya kenceng. Kan gak mungkin kan? Saya sambil salaman, Pak itu pipi kenapa dicakar istri ya? Dia pegang tangan saya lama, tidak ada satu kata pun. Dia diam, saya bilang gini, Pak jangan ngomong iya loh. Terus dia ngomong, abis ini saya mau konseling ya Bu. Wah dalam ini. Istrinya di sampingnya, saya bilang iya, cepet yuk masuk ke ruangan yuk. Begitu masuk ke ruangan saya tanya lagi, Pak maaf loh Pak, itu pipi Bapak beneran dicakar istri? Istrinya ngomong sama saya, dia yang duluan Bu. Padahal penyembahan. Maaf ya saudara, engkau jadi orang Kristen model kayak begini, malu sama setan. Kenapa? Setan bisa lihat hidupmu. Engkau gak bisa lihat setan, tapi setan bisa lihat. Berapa banyak orang Kristen begitu ke gereja, di mobil berantem. Udah mau dekat gereja, lap air matamu, udah dekat gereja. Turun dari mobil, lap air mata. Turun, ditanya, Shalom, apa kabar Bu? Dahsyat luar biasa. Kata malaikat, pret. Kebangunan rohani macam apa? Kalau engkau jadi Kristen cuma ngomong Kristen doang, tapi hidupmu gak berubah, omong kosong. Maaf saudara, Tuhan gak lihat berapa lama engkau jadi Kristen. Tuhan gak lihat karunia sehebat apa yang kita punya. Nggak peduli mau saya pengkhotbah, mau saya bahasa roh bernubuat, kalau tidak ada buah di dalam firman, engkau tidak layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Siapa orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan? Orang Kristen. Nggak ada agama lain yang menyebut Yesus Tuhan selain orang Kristen. Berarti ayat itu ditujukan bagi kita. Bagaimana akan terjadi kebangunan rohani? Ya, ayo selidiki imanmu, ujilah imanmu, kata firman Tuhan. Ya, uji dirimu, apakah kamu tegak berdiri dalam iman? Selidiki dirimu. Kita perlu terus introspeksi diri.
Tapi orang Kristen kalau dapat ayat di gereja dia bilang, ini sebenarnya cocok buat ibu itu. Sayang dia tidak datang hari ini. Tidak usah angkat tangan di sini. Ya, kita nggak pernah pakai ayat untuk diri kita. Bahkan ada orang Kristen yang tersinggung kalau dikirimin ayat. Satu kali saya dapat kiriman ayat dari jemaat, jaga perkataan. Karena menurut perkataan engkau akan dibenarkan, menurut perkataanmu pula engkau akan dihukum. Renungan itu loh tiap hari. Saya terima, saya baca, saya balas, terima kasih, sangat memberkati. Karena saya merasa diberkati, saya kirim ke orang, dibalas. Nggak usah menghakimi ya, emang perkataan saya apa yang tidak jadi berkat? Astagfirullah, subhanallah. Saya kaget, saya bilang, maaf Bu, saya itu ngirim ini karena saya merasa diberkati. Ternyata orang itu menanggapi firman beda-beda responnya. Waktu hati kita kudus, waktu hati kita tulus, kata firman Tuhan, benih yang ditabur di tanah yang subur itu bertumbuh menghasilkan buah. Tapi kalau tanahnya berbatu-batu, percuma saudara tabur, nggak bakalan tumbuh. Yaitu orang kalau hatinya berbatu-batu, penuh iri hati, tersinggung, amarah, kebencian, bagaimana iman bisa tumbuh? Jangan mimpi apalagi kebangunan rohani. Bagaimana kita bisa membawa orang lain untuk datang pada Tuhan kalau kita sendiri juga tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita? Mari kita mulai introspeksi diri, mulai dari yang terkecil di dalam rumah tangga. Suami istri, ya, apakah kita ini tiap hari hidup damai sejahtera atau tiap hari berantem? Ya, saya sama suami punya komitmen berantem 5 menit cukup. Ada orang Kristen yang ngomong, kalau saya 5 menit baru pembukaan. Saudara berapa menit? Ya, berhari-hari. Jangan bawa amarah tidur. Saudara tidur marah-marah, mimpi ketemu kuntilanak, dicekik mati, masuk neraka loh. Bener, kita beresin, ayo. Apa yang perlu? Selidikilah dirimu. Apakah engkau tegak berdiri dalam iman? Artinya apa? Apakah firman benar-benar kita hidupi? Apa yang membuat iblis takut dengan hidup kita? Iblis gak pernah takut sama orang Kristen yang punya karunia hebat. Engkau bahasa roh, engkau menguasai bahasa malaikat pun iblis tidak pernah takut. Iblis gemetar kepada orang yang belajar melakukan firman. Amin saudara. Satu kali ada pertemuan setan-setan. Setan bikin musyawarah daerah. Ya. Lalu di musyawarah daerah itu ketemulah setan yang dulunya sahabat. Yang satu dulu waktu mereka berteman itu posturnya sama saudara. Tiba-tiba pas ketemu, satu udah badannya subur, ya kayak saya ini naik 2 kilo nih di sini. Ya, pakai jam tangan Rolex. Ya, pakai ikat pinggang, ya, pakai cincin berlian, yang satu kurus krempeng. Lalu dia tanya begini, kamu menderita sekali ya? Iya, kok kamu sekarang makmur? Dia bilang, iya, saya ditempatkan di rumahnya orang Kristen. Ya, Kristen tapi, ya kalau ke gereja cuma datang toh. Jadi dia naik mobil, saya juga naik di mobilnya, kata setannya. Dia dengar firman, saya tiup, ngantuk. Jadi di gereja pendeta khotbah dia. Lalu dia pulang ke rumah nggak dengar apa-apa, nggak bertumbuh. Begitu mau tidur, nggak berdoa. Setannya bilang, saya ikut tidur di tempat tidurnya yang empuk. Tiap hari saya bisikin di telinganya, ayo ke mall beli jam tangan. Padahal sudah banyak di lemari. Jadi saya yang pakai nih, sabuknya saya pakai, cincin berliannya saya pakai. Ya, dia punya 15, dia punya 20, dia punya, ya. Jadi saya yang pakai, orang dia makainya juga jarang-jarang. Kalau mau makan nggak pernah doa, saya tiup kasih penyakit. Jadi orangnya, ya, sudah segala penyakit ada.
Jantung, sesak napas, diabetes, semua dia borong semua penyakitnya. Tidur gak pernah berdoa, saya tidur satu ranjang. Setannya yang kurus ngomong, saya sial banget. Dapat di rumahnya orang Kristen, yang gak miskin sih. Tapi kalau ke gereja begitu naik mobil dia berdoa, dalam nama Yesus kuduskan mobil ini. Segala kuasa gelap yang coba-coba menumpang di mobil ini aku tolak dalam nama Yesus, keluar. Setannya bilang saya ngejar dia dari belakang. Sampai di gereja saya udah keringetan. Dia dengar firman, Tuhan aku mau dengar firman. Segala gangguan kuasa gelap aku tolak, patahkan, hancurkan. Hanya firman-Mu yang ku dengar. Jadi saya tidak bisa masuk karena bentengnya kuat. Dia mau makan, mau saya ambil makanannya, mau saya taruh penyakit, dia berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kuduskan makanan ini, segala penyakit virus aku tolak dalam nama Yesus. Dia bilang saya tidak pernah dapat makan, kurus. Kalau saya suruh dia ke mall beli itu loh, jas mahal, tas mahal, dia bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Lebih baik saya menabur untuk gereja di desa-desa. Jadi saya ini pas-pasan kayak begini. Mau tidur malam masuk rumahnya dia berdoa, Tuhan aku mau tidur malam ini. Rumahku Tuhan engkau sucikan dan kuduskan. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat aku tolak keluar dalam nama Yesus. Saya tidur di bawah pohon mangga tiap malam. Kata setan, aku TBC. Mungkin saudara tertawa mendengarkan cerita ini. Tapi coba kita cek. Jangan-jangan setannya gendut ikut kita. Karena engkau dipengaruhi dengan keinginan daging. Dengar baik-baik, iblis tidak akan pernah bisa mempengaruhi hidup kita kalau kita punya firman yang kuat. Bahkan setan gak akan pernah bisa membujuk kita untuk marah ke orang, untuk sakit hati ke orang, untuk kepahitan ke orang, kalau kita pegang firman. Banyak orang Kristen datang, Bu itu loh mertua saya, menantu saya, ipar saya itu loh Bu. Alkitab berkata, saya bilang peperangan kita bukan darah dan daging. Bukan saudaramu, bukan suamimu, bukan istrimu, tapi roh yang ada di udara. Dan Alkitab bilang jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Satu kali jemaat tanya sama saya gini, Bu, Ibu kalau pelayanan di desa-desa banyak yang kerasukan ya? Oh iya sering di desa-desa itu lagi puji-pujian ada yang kerasukan, teriak jatuh di situ. Jadi kita layani pelepasan. Lalu dia bilang, Ibu pelayanan di kota-kota besar ada nggak jemaat yang kerasukan? Saya pikir-pikir hampir enggak ada. Dulu pernah ada di gereja besar lagi ibadah, ada orang jatuh menggelepar-gelepar. Saya lari mau saya doakan pelepasan, istrinya bilang enggak usah Bu, kenapa? Epilepsi. Saya pikir kerasukan saudara. Ya, nanti juga sadar sendiri Bu. Lalu saya bertanya, iya ya Tuhan, kenapa ya enggak ada orang kerasukan di gereja besar, di kota besar? Lalu Roh Kudus tuh memberikan saya pemahaman, kenapa? Karena di kota-kota besar itu setan sudah tidak bekerja di gereja, dia cuma kontrol. Amin. Setan cuma kontrol di gereja gini, lancar coy, lancar. Yang datang penuh. Ya gimana bertumbuh? Kagak, biarin aja. Setan gak pernah takut orang ke gereja, setan gak pernah takut. Yang setan takut waktu kita mulai melakukan firman. Jadi setan bilang begini, ndak usah dibujukin mereka-mereka ini, dagingnya aja udah gede. Ingat saudara, daging dan setan itu beda. Daging itu ini loh, daging. Makanya ada orang, Bu, suami saya selingkuh Bu, dia pergi sama saya ketemu suaminya, Pak, kenapa Bapak selingkuh? Gara-gara setan Bu. Setan bilang enak di lu, sial di gua. Yang selingkuh lu, yang enak lu, yang sial saya. Alkitab berkata keinginan daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, kebencian, dendam. Ini daging, tidak ada hubungannya sama setan. Bagaimana kita bisa mengalami kebangunan rohani? Matikan dulu dagingmu supaya manusia rohmu kuat.
engkau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dimanapun engkau berada, engkau berseru, Tuhan datang, hadiratnya turun, engkau bercucuran air mata, manusia rohmu dibangkitkan. Tapi kalau dagingmu masih gede, engkau tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya kebangunan rohani. Matikan dulu daging. Bagaimana caranya? Lakukan firman. Ya, siksa daging kita, nggak apa-apa. Waktu engkau disakiti orang, latihan pengampunan, latihan mengampuni, terus mengampuni. Ada yang datang, Bu, sampai kapan, Bu? Saya disakiti terus sama kakak ipar saya. Kalau engkau masih tersakiti, berarti engkau belum lulus. Jadi sampai kapan, Bu? Sampai kamu sudah tidak merasa tersakiti. Oh begitu ya? Amin. Sampai engkau sudah tidak merasa tersakiti, sampai dagingmu hilang, habis, lenyap. Cuma dengan cara itu, saudara, manusia rohmu bisa kuat. Jadi dalam diri kita itu seperti ada dua keinginan. Rasul Paulus berkata, sewaktu aku ada dalam tubuh ini, aku ingin melakukan yang baik, yang jahat yang aku buat. Karena itu Rasul Paulus bilang, aku benci tubuh celakaku ini. Dia sedang berkata kepada dagingnya. Terlebih suka Rasul Paulus bilang, aku beralih dari tubuh ini dan menetap kepada Tuhan. Rasul Paulus bilang, lebih enak mati tinggalkan dunia ini. Dia bilang, kenapa? Karena aku ingin mengenakan manusia yang baru itu, tapi aku tidak berhak dan tidak dapat meninggalkan kemahku yang lama ini. Kita ikut Tuhan, tetapi daging ini masih ada. Itu masalahnya. Pengen tersinggung, tapi masih daging, Bu. Itu orang ya menginjak-injak harga diri saya. Tuhan bilang, wah ini piro harga dirimu piro. Hello, kita ini sudah tidak ada harga, semua telah ditebus di atas kayu salib dan harganya sudah lunas dibayar oleh Kristus. Karena itu hidup yang aku hidupi sekarang hanya untuk bagi kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur ketika saya bertobat terima Yesus. Saya bertobat itu tahun 95. Semua udah dengar kesaksian saya? Yang belum berarti belum subscribe. Saya bertobat tahun 95, papi saya haji, kakek saya ustadz. Lalu saya menerima Yesus ya. Waktu itu saya mau bunuh diri karena hidup saya rasanya udah hancur. Dari kecil saya dipukulin. Lalu saya kecewa dengan hidup, saya marah sama Tuhan tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya bilang, Tuhan engkau tuh jahat, kenapa engkau ciptakan saya ke dunia cuma untuk hidup yang sial. Lalu saya waktu itu menantang Tuhan, sebelum saya mati bunuh diri, kalau memang engkau itu Tuhan ada, tunjukkan dirimu kepada saya. Dan malam itu Yesus datang menjamah saya. Singkat cerita, hidup saya diubahkan. Dari sejak malam itu saya mengalami yang namanya lahir baru. Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau tidak akan mungkin bisa melihat kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Semua orang Kristen harus punya pengalaman lahir kembali. Jangan puas menjadi Kristen, minta sama Tuhan, Tuhan aku mau lahir baru. Itu pengalaman hidup kita diubahkan. Lalu saya mengalami Tuhan, saya jatuh cinta sama Tuhan, saya menggebu-gebu dengan Tuhan ketika pertama kali saya mulai bertumbuh dalam iman. Saya sembunyi pelan-pelan ke gereja. Dulu saya pelatih senam, saudara. Tapi sebelum minum ragi begini. Habis minum ragi mengembang. Ya, lalu saya pakai baju senam ke gereja, saya ikut ibadah, saya pulang pakai baju senam seperti itu karena takut ketahuan papi saya. Singkat cerita, ya akhirnya saya mulai dikasih Alkitab sama orang gereja. Saya bawa Alkitab, saya baca Alkitab di rumah itu 1 hari 6 sampai 7 jam. Saya baca di toilet, di kamar mandi. Karena saya takut ketahuan. Papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah tempat tidur. Dia punya pistol, dia punya keris. Jadi saya takut sekali. Karena dari kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan berteman sama orang Kristen. Apalagi jatuh cinta sama laki-laki Kristen, apalagi nikah sama orang Kristen. Mending papi bunuh kamu, papi masuk penjara gak apa-apa. Yang penting kamu jangan bikin malu keluarga. Itu tertanam di benak saya. Tapi akhirnya ketika saya mau bunuh diri, Tuhan datang menjamah hidup saya. Akhirnya dari situ saudara mulai baca Alkitab. Firman Tuhan mengubah cara pandang saya, mengubah paradigma saya, hidup saya mulai berubah.
Manusia roh saya dihidupkan. Dan untuk bisa mengubah kelakuan saya yang dulu hancur, berantem, saya kalau berantem sama adik saya yang laki-laki pukul-pukulan. Saya membaca Alkitab bahwa orang yang marah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tinggalkan amarah, buang panas hati. Kenapa sampai Kain bunuh Habel? Ya, karena panas hati, iri hati. Penyakit hati itu sangat berbahaya. Akhirnya dari situ saya mulai berdoa, Tuhan ubah hidupku Tuhan. Saya berdoa, saya berpuasa setiap hari, melatih mematikan daging. Tidak gampang. Saya orang sombong, saya orang yang angkuh. Lalu ketika saya harus menerima kenyataan 1 tahun saya diubah Tuhan, saya tidak ketahuan, saya sembunyi. Akhirnya 1 tahun ketahuan papi saya jadi Kristen. Disuruh saya memilih, kamu pilih Yesus atau keluarga. Kalau kamu pilih Yesus, angkat kaki dari rumah ini dan jangan anggap kamu punya keluarga. Dan satu hal lagi, kalau memang kamu mau pergi, jangan bawa ijazah, kata papi saya. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya tinggalkan keluarga. Kenapa? Saya mengalami yang namanya arti hidup itu di dalam Tuhan. Saya mengalami yang namanya lahir baru. Saya baru mengerti Rasul Paulus bilang, tidak ada satupun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Entah kelaparan, ketelanjangan, aniaya, apapun, tidak ada yang bisa pisahkan. Orang yang sudah mengalami lahir baru tidak akan mudah meninggalkan Tuhan. Tapi Bu, ada artis Bu, sudah jadi Kristen, pelayanan, balik lagi, belum ketemu Yesus. Belum ketemu Yesus, karena kalau orang sudah ketemu Yesus, dia tidak akan pernah mungkin mudah meninggalkan Tuhan. Saya mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa dalam Tuhan. Saya akhirnya saudara dimatikan daging waktu diusir dari rumah. Saya dari kota Poso, lulus SMA. Saya ke kota Palu, cuma bawa beberapa pakaian. Di kota Palu saya numpang di kos-kosan di tempat sepupu saya ngontrak, ngekos di situ. Untuk bisa dapat makan saya tahu diri, saya numpang tinggal, saya cuci baju anak-anak kos. Saya nyapu, nyetrika, masak. Apa yang tidak pernah saya lakukan di rumah orang tua saya itu harus saya lakukan. Kenapa? Tuhan lagi menghancurkan kesombongan dan kedagingan saya. Saya tidak bisa dipakai Tuhan kalau daging saya belum remuk. Apalagi hamba Tuhan wajib mati daging. Sehingga kita tidak mudah, saya difitnah. Oh, kebangetan itu orang fitnah saya, ya saya lapor polisi. Waktu kita sudah dimatikan daging, ketika kita difitnah, direndahkan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau engkau belum melihat aku ini belum layak, hancurkan lagi Tuhan, remukkan lagi Tuhan. Ketika kita menikah, siapa yang memproses kita? Orang terdekat kita. Suami itu diproses oleh istri, istri diproses oleh suami. Saya menikah sama suami saya itu tidak gampang. Suami saya orang Solo, saya Sulawesi. Perbedaannya, auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Kami ketemunya di gereja, saya pikir enak ketemu hamba Tuhan di gereja. Ketemunya aja di mana? Di gereja, luar biasa, tempat yang kudus sekali kan. Waktu menikah saya pikir ketemu sama-sama pelayan Tuhan, pasti kalau berantem ngomongnya haleluya. Ketemu di rumah shalom. Waktu kami pertama menikah, masalah bahasa itu jadi masalah pertama kami. Karena memang sebuah hubungan itu dibangun oleh komunikasi. Nah kalau komunikasinya udah miss, itu susah. Orang Solo kalau ngomong ujungnya turun, orang Sulawesi kalau ngomong ujungnya naik. Ya, jadi dia kalau nanya saya, non, wes mangan. Saya jawab, sudah, kenapa? Dia bilang, ora usah nesu. Aku ndak nesu. Lah iku modelmu nesu, ora. Malah jadi ribut saudara. Jadi ketika saya menikah dengan suami itu, tiap hari dia itu ngomongnya, boko iki belajar ngomong Jawa toh. Saya tanya ngomong Jawa piye? Nadane iki turun.
Bayangkan orang Sulawesi, orang Manado sana kalau disuruh bicara turun-turun begitu, bagaimana saudara? Saya bilang sama suami saya ini dibesarkan orang tua saya itu puluhan tahun, emang bicaranya sebegini, baru mau suruh bicara pakai bahasa Solo. Dia bilang, ojo ngomong ora iso, ngomong o iso. Saya bilang ora iso, iso. Sampai saya bilang sama dia, kalau tahu begini mending kowe dulu nikah sama Sri Rezeki. Jangan nikah sama Debbie Basjir. Rempong urusan masalah bahasa aja udah jadi rempong. Tapi tiap hari dia mintanya gitu, Mbok belajar tuh. Ngomong sama mertua, saya ketemu mertua saya, "Mak, wes mangan, Mak." Dia ngomong, "Itu kasar banget loh, lapiye." Sampai satu kali saya balas dendam, tunggu besok saya balas dendam. Bangun pagi saya bangunin dia, "Mas, pripun Mas? Nek sampean pengen makan kulo cepake." Dia kaget saudara, dia bilang gini, "Biasa wae turun, mboten nopo-nopo." Saudara, satu hari dari pagi sampai malam saya ngomong gitu. Saya pikir biar dia seneng kan permintaannya dia. Sampai malam dia bilang, "Say, gimana ini?" "Mboten." Ya, apakah terus kita jadi cocok? Enggak, yang ada dia mau gila, saya mau sinting. Akhirnya dia bilang gini, "Wes non, biasa wae. Jadi kamu mau Debbie Basir atau Sri Rezeki?" "Debbie Basir wae." Ya, enggak gampang. Ya, tapi saya banyak belajar saudara. Akhirnya banyak yang turun dari saya. Kenapa Yesus berkata 1 tambah 1 itu sama dengan 1? Orang menikah itu mereka bukan lagi 2 tetapi kenapa? Karena separuh saya mati, separuh suami saya mati. Baru bisa kita setengah-setengah jadi. Kebanyakan orang nikah 1 tambah 1. Malah jadi 1,5 tambah 1 jadi 3. Makanya kacau terus. Saya bersyukur banyak hal yang dibentuk oleh suami saya. Tentang kesabaran. Suami saya itu saudara kalau marah ngomong, "Say, aku boleh marah enggak?" Coba bayangkan, rasakan. Saya ngomong, "Marah ndak usah permisi, marah aja." Kadang saya itu gregetan, sekali-sekali tuh sama anak tuh marah. Tapi dia marahnya begitu. "Dek, jangan gitu loh." Nggak bisa marah. Jadi ternyata saudara, pembentukan karakter itu orang terdekat kita lah yang membentuk kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, ayo kita mulai praktik yuk. Karena tidak mungkin engkau akan mengalami kebangunan rohani kalau dagingmu belum mati. Ayo sama-sama kita mau bilang, aku mau mematikan daging. Supaya kita hidup berkenan. Saya pengen suami saya bisa bantu main piano. Kita boleh sama-sama malam ini mau menyembah Tuhan. Biar suami saya saja ya. Biar saudara dapat merasakan live-nya Mesbah Doa. Ya, jadi kami bersyukur saudara. Saya tidak menyangka lewat YouTube ini ternyata banyak sekali terjadi hal-hal yang luar biasa. Bahkan saya melihat terjadi kebangunan rohani yang begitu luar biasa lewat Mesbah Doa. Sebelum awal pandemi 2019 pertengahan saya dapat dari Tuhan. Tuhan berkata, segera ambil alih dunia media untuk pemberitaan firman. Saya tidak mengerti waktu itu. Kita tidak tahu kalau akan ada pandemi. Lalu saya bilang ke suami, saya dapat begini dari Tuhan. Tuhan bicara kepada saya 2020 Tuhan akan melakukan penuaian jiwa bangsa-bangsa. Lalu suami saya bilang, terus mau apa? Tapi Tuhan bilang sama saya kita ambil alih dunia media. Lalu suami saya bilang berarti TV dong. Kita pergi ke TV swasta yang ada di Indonesia. Saya tanya kepada pegawainya,
Kalau saya mau bikin siaran gimana? Ibu harus syuting minimal 10 episode. Di studio kami dengan peralatan kami, 1 episode itu 6 juta. Jadi 10 episode 60 juta. Saya tanya, bisa tayang? Sudah pasti? Belum pasti. Didengar dulu, kalau bisa tayang baru tayang. Nggak jadi saudara, uangnya siapa? Akhirnya saya pelayanan di Bali. Lalu saya lagi duduk di satu kafe, lagi mau ketemuan sama orang dengan mami saya. Saya lihat di situ ada orang syuting. Kebetulan produsernya duduk di samping meja saya tanya, Pak ini lagi mau bikin apa? Mau bikin TV Bu, di mana? Di YouTube. Oh bisa ya Pak bikin TV di YouTube? Oh sekarang dia bilang, semua beralih ke YouTube Bu. Kenapa? YouTube lintas budaya, lintas agama, lintas benua. Wow saya kayak dapat sesuatu. Saya pulang saya ngomong ke suami. 2019 pertengahan itu kita mulai sibuk bikin siaran-siaran. Cuma pakai peralatan seadanya, pakai handphone. Di luar dugaan, 2020 terjadi pandemi. Dan saya melihat ya orang jemaat bingung karena gereja tutup. Tiba-tiba terjadi kehausan akan Tuhan karena kematian rasanya ada di depan mata. Tayangan di TV, jenazah-jenazah dibuang begitu saja. Kanan kiri orang mati meninggal tiap hari. Lalu orang mulai mencari Tuhan. Tiba-tiba saudara, awal mesbah doa itu saya karena dapat inbox, dapat pemberitahuan di HP saya itu di YouTube saya. Selamat Debbie Basir TV, kamu bisa melakukan live streaming dari HP. Tinggal pencet aja gambar kamera. Saya iseng malam itu, saya pencet gambar kamera. Tiba-tiba orang udah masuk di live. Suami saya dari jauh ngomong ini, itu live, matiin. Saya udah gak bisa matiin karena tiba-tiba chatting itu banyak ribuan saudara. Enggak nyangka bener-bener. Mereka bilang, Bu kita mau ngapain, semua ngasih gambar nangis. Bu kita takut Bu, apa yang terjadi dengan dunia ini. Bu kita berdoa ya Bu. Suami saya masih di keyboard, saya bilang angkat lagu, nyembah Tuhan, nyembah yuk. Kita cuma nyanyi waktu itu menyembah Tuhan. Dan ternyata mereka dilawat Tuhan. Akhirnya mereka ngomong, Bu besok lagi ya Bu. Saudara dari situ awal Maret tahun 2020 sampai hari ini mesbah doa selalu ada jam 8 malam itu waktu Indonesia Barat. Dari 2000 naik 5000, naik 10.000 live chat loh. Waktu saya ada di Indonesia sampai tembus 18.000 live chatnya. Besoknya 55.000, 60.000. Saudara bisa bayangkan saya kemarin diajak nonton opera yang Esther itu. Itu saya lihat gedung yang begitu megah banyak orang. Saya tanya sama teman yang ngajak, Pak kapasitas gedung berapa? 3.500. Roh Kudus ngomong sama saya, kamu bayangkan mesbah doa yang mengikuti itu 60.000. Itu satu channel yang terhitung 60.000. Padahal setiap channel itu satu keluarga yang ikut. Tuhan bilang, kamu bisa bayangkan gedung sebesar apa bisa menampung jiwa-jiwa itu. Saya mendengar ada orang-orang yang tadinya mau bercerai. Seorang ibu telepon saya, Bu saya dokter, suami saya pengusaha. Sebelum pandemi hidup kami kering, saya terus kerja, suami saya kerja, anak pulang sekolah, kita masih di luar, anak pergi akhirnya jatuh ke narkoba dan lain sebagainya. Dan saya dan suami kehilangan komunikasi, rumah tangga kami tawar di ambang perceraian. Tapi ketika pandemi datang, saya nemu mesbah doa ibu. Sekarang kami sekeluarga dipulihkan Tuhan. Anak-anak kami cari Tuhan, kami bangun mesbah. Orang-orang mengalami lawatan Roh Kudus. Orang-orang yang tadinya gak pernah tahu Roh Kudus sekarang dipenuhi Roh Kudus di kamar tidur. Dia Tuhan yang masih bekerja sampai hari ini. Kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapak.